Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aditya Rahman. Saya dari kelas 21B1 Prodi PGSD dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas akhir semester saya, yaitu mempresentasikan materi yang sudah saya pahami dan saya sudah telaah, yaitu di sini saya membaca dari panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, teman-teman sekalian, di sini dari bab 1 yang saya pahami, yaitu ada berjudul memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud atau apa itu profil pelajar Pancasila? Kemudian, mengapa proyek Pancasila di sini harus dikuatkan dan diperlukan dalam pendidikan di Indonesia? Baik, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama, pelajar Indonesia di sini memiliki beberapa kompetensi yang menjadi warga negara yang demokratis, kemudian serta menjadikan manusia-manusia unggul dalam produktif di abad ke-21 ini. Oleh karenanya, pelajar Indonesia di seluruh Indonesia terutama diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, jadi selain itu, yang saya pahami juga, pelajar Pancasila atau pelajar di Indonesia juga diharapkan memiliki beberapa kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis, kemudian serta menjadi manusia yang unggul dan produktif pada abad 21 ini. Ya, di antaranya yaitu pelajar-pelajar atau pendidikan di negara Indonesia, yaitu harus memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, kemudian yang keempat mandiri, yang keempat bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Dan dimensi-dimensi ini tersebut menunjukkan bahwa profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, ataupun tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Kemudian yang saya tangkap juga atau yang saya pahami dari memahami proyek penguatan ini, yaitu memiliki beberapa visi, diantaranya visi pendidikan Indonesia, yang itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, kemudian berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang ada. Baik teman-teman sekalian, di bab 1 di sini ada yaitu yang saya telaah manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana manfaat-manfaat ini terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama, untuk satuan pendidikan yang gunanya itu menjadikan suatu pendidikan sebagai sebuah ekosistem ataupun yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, untuk pendidik, manfaat untuk pendidik yaitu memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat berkarakter atau profil pelajar Pancasila dan merencanakan proses pembelajaran proyek profil penguatan dengan tujuan akhir yang jelas. Kemudian manfaat yang ketiga untuk peserta didik yaitu memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan potensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Kemudian merancang proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan yang akhir yang jelas. Baik, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Nah, budaya satuan pendidikan seperti apa sih yang kita perlukan atau kita persiapkan untuk pelaksanaan proyek profil Pancasila ini? Dan apa saja peran anggota-anggota komunitas atau satuan pendidikan? Nah, yang pertama, membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah berpikiran terbuka atau berideologi.
yaitu pembelajaran yang inovatif seringkali terhambat oleh adanya budaya kontraproduktif seperti tidak senang menerima masukan ataupun kritik, kemudian atau menutup wawasan-wawasan terhadap berbagai bentuk perbedaan. Budaya negatif juga tersebut tidak akan mendukung terselenggaranya proyek, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang efektif dan berdampak. Oleh karenanya, satuan pendidikan ini diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, kemudian terbuka untuk perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ada senang mempelajari hal yang baru. Pada dasarnya, teman-teman sekalian, perkembangan setiap individu itu sebagai seorang pelajar akan terhenti jika ia tidak senang mempelajari hal yang baru. Oleh karenanya, para peserta didik kemampuan memelihara rasa ingin tahunya atau menemukan kepuasan saat menemukan hal yang baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Yang mana kegiatan proyek penguatan ini atau profil pelajar Pancasila ini akan berjalan secara optimal jika setiap individu memiliki kesenangan untuk mempelajari hal yang baru dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah kegiatan pelajaran yang berbasis proyek yang dinamis, membutuhkan lingkar sosial juga yang mendukung dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini juga budaya kolaboratif menjadi hal yang penting atau hal yang sangat signifikan untuk dibangun dibandingkan dengan budaya kompetitif. Nah, diharapkan juga budaya kolaboratif ini dapat mendorong semangat senangnya bekerja sama, saling mengapresiasi, kemudian saling memberikan dukungan satu sama lain. Ya, kemudian lebih jauh upaya kolaboratif juga dilakukan antar berbagai elemen kunci dalam trisentra pendidikan. Baik, kita lanjut teman-teman ke bab 3. Di sini saya menjelaskan secara ringkas saja, ini yang sudah saya pahami sebelumnya, yaitu yang di bab ketiga mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan bagaimana pertanyaannya, tahapan-tahapan perencanaan proyek profil Pancasila, kemudian bagaimana cara merancang dan mengembangkan kegiatan proyek profil Pancasila di sini. Baik, teman-teman sekalian, di sini alur perencanaan proyek Pancasila, yang pertama kita harus membentuk tim fasilitator, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah membuat tim, kemudian kita mengidentifikasikan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, perencanaan selanjutnya merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, menyusun modul-modul proyeknya. Kemudian yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek Pancasila. Nah, alur proyek Pancasila yang pertama membentuk tim ini, yang dimaksud adalah kepala satuan pendidikan penyusun tim fasilitator atau tim proyek yang berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Itu adalah alur perencanaan yang pertama. Kemudian alur perencanaan yang kedua adalah mengidentifikasikan tingkat kesiapan satuan pendidikan, yang artinya adalah kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan untuk menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian alur yang ketiga adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana tim fasilitator menemukan fokus dimensi pelajar Pancasila dan tema proyeknya, serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Kemudian yang keempat adalah menyusun modul-modul proyek, yang mana tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai tingkatan-tingkatan kesiapan kesatuan pendidikan dengan tahapan-tahapan umum. Di antaranya adalah menentukan subtema, kemudian elemen-elemen yang ditunjukkan oleh proyeknya, kemudian mengembangkan topik-topik, kemudian alur, durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas ataupun asesmen proyek tersebut. Kemudian alur yang kelima adalah yang terakhir, merancang strategi pelaporan hasil proyek, di mana tim fasilitator ini adalah merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek.
Dan teman-teman sekalian, perencanaan ini juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dan kondisi satuan pendidikan di Indonesia. Baik, mungkin teman-teman yang saya sampaikan hanya beberapa bab saja. Mungkin yang terakhir opini dari saya yaitu pendapat saya tentang proyek profil penguatan di pelajar Pancasila di sini adalah yang mana seluruh pendidikan di Indonesia harus memiliki penguatan-penguatan tentang terhadap norma-norma atau nilai-nilai Pancasila, terutama para pendidikan atau semua lembaga pendidikan di Indonesia diharuskan untuk memiliki nilai-nilai Pancasila, yang mana nilai-nilai Pancasila ini berguna untuk membangun generasi-generasi yang terbaik menjadi generasi yang demokratis, kemudian demokrasi yang unggul pada abad 21 ini. Dan yang mana pendidikan yang semua lembaga pendidikan yang menerapkan norma-norma Pancasila, kemudian juga mengimplementasikan multikultural yang ada, maka pendidikan-pendidikan di Indonesia akan bertambah maju lagi, kemudian bisa menerapkan sebagai manusia yang demokratis. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.